Oke, bisa dilihat ya? Bisa, Prof. Oke, ya. Oke, baik. Kita mulai ya kuliah kita ini. Saya sedang admit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom dulu nih. Oke. Di dalam riset atau penelitian itu ada dua aktivitas penelitian yang secara umum bisa kita identifikasi menjadi yang pertama adalah penelitian dasar. Ya. Kemudian yang kedua ada penelitian terapan. Kalau penelitian dasar lebih menekankan pada riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, misalnya mereka bisa bekerja di laboratorium gitu ya. Ya, untuk mengembangkan ilmunya itu sehingga mereka nanti akan memperoleh hadiah Nobel gitu ya. Misalnya itu. Jadi lebih ditekankan pada pengembangan ya, ilmu pengetahuan secara akademis. Tetapi yang kedua, itu ada yang namanya penelitian terapan atau sering disebut dengan fundamental research, applied research. Kalau penelitian dasar itu adalah fundamental research, ya. Tapi kalau penelitian terapan itu applied research. Kalau penelitian terapan sebenarnya lebih berorientasi untuk berusaha melakukan apa yang disebut dengan penyelesaian masalah atau problem solving. Berbeda dengan penelitian dasar atau fundamental research yang lebih mengembangkan ilmu pengetahuan atau sains. Ya. Di dalam penelitian terapan itu lebih pada bagaimana peneliti memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Contoh kalau kita adalah mahasiswa Fakultas Hukum, maka problem solving atau penyelesaian masalah pada kasus-kasus tertentu ya, misalnya ada pemberontakan di Papua itu ya, Papua Merdeka itu kan. Bagaimana caranya agar mereka tidak melakukan pemberontakan? Karena yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati itu ya. Maka dikirimlah beberapa personel tentara kita di sana, TNI kita untuk mempertahankan Papua. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya agar riset itu memberikan masukan kepada pemerintah agar tidak ada lagi orang-orang Indonesia yang melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri ya dari misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Maka ada persoalan-persoalan serius yang harus ditangani. Kemudian peneliti itu memberikan rekomendasi seperti apa pada pemerintah sehingga tidak ada pemberontakan ya, di sana itu ya untuk memisahkan diri itu ya. Selama ini mungkin orang-orang di Papua sana itu tidak memperoleh akses ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan misalnya saja saudara-saudara kita di luar Papua itu ya. Misalnya kita lihat di Papua itu ada perusahaan Freeport, tapi masyarakat di sana itu tidak terlibat langsung. Atau kalaupun mereka bekerja di situ ya hanya tukang-tukang itu ya, atau driver atau supir, tapi tidak memperoleh posisi yang signifikan di situ. Nah, sehingga ketika Papua kemudian digali, dieksploitasi, jadi mereka menamakan dieksploitasi orang Jakarta itu kan, ya, maka sebenarnya kesejahteraan mereka ya tetap seperti itu saja. Nah, oleh karena itu perlu jalan keluar. Bagaimana caranya agar mereka itu kemudian memiliki komitmen untuk tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Nah, inilah sebenarnya apa yang kita sebut sebagai penelitian terapan ya, atau penelitian yang memberikan kontribusi bagi penyelesaian problem tertentu. Aceh misalnya dulu ada DOM.
daerah operasi militer gitu kan. Aceh juga bergejolak gitu ya. Jadi 2 wilayah di Indonesia yang memperoleh perhatian serius dari pemerintah itu ya Aceh, punya potensi itu ya untuk ribut, kemudian Papua dan seterusnya itu kan. Bahkan saya pernah ke Papua ya, Universitas Muhammadiyah Papua itu, Papua Barat terutama itu, saat itu diduduki oleh kelompok masyarakat adat di situ. Mereka minta ganti rugi. Padahal Universitas Muhammadiyah Papua itu sudah memperoleh sertifikat. Jadi memang lazim di sana ya, apalagi cuma Muhammadiyah ya. Bahkan kantor-kantor pemerintah pun sering diduduki oleh mereka itu. Mereka minta uang. Bahwa tanah yang di situ adalah tanah milik adat. Gitu kan. Ketika dikuasai oleh pemerintah, itu mereka minta ganti rugi. Dan seterusnya. Ini berarti kalau riset seperti itu menyangkut soal bagaimana riset ini kan penyelesaian masalah di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia itu. Jadi ada 2 aktivitas, ada intellectual activities di bidang riset. Yang pertama adalah bagaimana riset itu mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua bagaimana riset itu kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Nah, itulah yang disebut dengan fundamental research and applied research. Ya, oke. Yang berikutnya adalah seringkali para mahasiswa kita itu, jadi bukan hanya mahasiswa S1, tetapi juga mahasiswa S2 dan S3 sering membuat blunder ketika dia mendefinisikan tentang metodologi dan metode. Jadi kalau metodologi itu adalah ilmu tentang metode. Tetapi metode sendiri adalah cara. Jadi kita mempelajari apa yang kita sebut sebagai metodologi penelitian hukum normatif. Berarti ilmu tentang metodologi, ilmu tentang metode. Kita mempelajari metodologi penelitian hukum empiris. Tetapi juga ada metodologi penelitian kualitatif, ada metodologi penelitian kuantitatif, ada metodologi penelitian grounded atau grounded research. Berarti itu ilmunya, ilmu tentang metode. Tetapi ada metode penelitian, berarti itu berkaitan dengan soal cara, soal teknis, bagaimana teknis melakukan pengumpulan data, bagaimana teknis melakukan wawancara, bagaimana teknis melakukan analisis data, bagaimana teknis melakukan simpulan dan seterusnya. Itu adalah metode atau cara. Jadi seringkali di dalam tulisan skripsi atau disertasi itu mahasiswa sering menulis metodologi penelitian. Padahal mestinya bukan itu. Sebentar ya, saya ada telepon ya sebentar. Halo, assalamualaikum. Oh Allah. Itu ada kunci lagi tuh. Nggak bisa masuk. Di depan adalah itu ya. Ya. Oke, kembali kepada definisi ini, maka intinya mahasiswa harus tahu apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian dan metode penelitian. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas, karena tadi kan ada metodologi penelitian kualitatif, metodologi penelitian kuantitatif, ada metodologi penelitian grounded, ya, ada metodologi survei, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba untuk memahami metodologi penelitian hukum.
Di awal kuliah saya yang pertama adalah bahwa metodologi penelitian hukum itu ada dua arus utama, ada dua mainstream, ada dua madhab, ada dua aliran, gitu ya. Aliran yang pertama adalah metodologi penelitian hukum normatif dan yang kedua adalah penelitian hukum empiris. Nah, di dalam metodologi penelitian hukum itu sebenarnya lebih mengarahkan pada para peneliti untuk mempelajari apa yang disebut dengan gejala. Ya, gejala apa? Gejala hukum. Baik gejala hukum normatif maupun gejala hukum empiris. Jadi intinya adalah Anda semua mempelajari satu gejala. Jadi Anda tidak mungkin misalnya membuat judul skripsi, membuat sebuah skripsi, ya, membuat judul tanpa Anda terlebih dahulu mempelajari sebuah gejala. Jadi satu gejala misalnya kita lihat ya di dalam perkembangan kehidupan masyarakat kita itu. Melalui informasi ya di media mainstream maupun di media non mainstream ya, di media sosial misalnya. Ada informasi bahwa kecenderungan Jokowi akan diperpanjang menjadi 3 periode. Ini diskursus ya, ini wacana ya, ini perbincangan di level elit politik ya. Tetapi itu tidak mungkin jika tidak ada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Karena periodisasi dari presiden itu dipilih maksimal 2 kali periode. Jadi kalau mau 3 kali berarti di situ harus ada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah ini gejala itu kan. Apa yang menyebabkan kemudian gejala itu muncul? Ya tentu ini elit politik yang kemudian melempar gitu kan. Jadi tidak mungkin mahasiswa, tidak mungkin. Karena bagaimanapun juga bahwa kalau itu terjadi itu harus ada amandemen. Karena periodisasi presiden itu hanya 2 kali periode, 1 kali bisa dipilih kembali. Nah, maka gejala-gejala seperti ini itu harus Anda amati. Kenapa misalnya kok ada informasi seperti itu? Yang berusaha untuk melempar ini adalah Profesor Amin Rais. Ya. Ada kekhawatiran, ada kecenderungan, ada sesuatu yang mengarah kepada Jokowi untuk 3 kali. Jadi kalau itu 3 kali tanpa ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 berarti itu inkonstitusional. Jadi ahistoris namanya itu kan. Jadi harus ada amandemen. Itulah yang kita sebut sebagai beberapa gejala hukum yang harus Anda amati. Nah, oleh karena itu, karena Anda mahasiswa Fakultas Hukum, maka segala penelitian yang berkaitan dengan hukum atau berkaitan dengan keinginan Anda untuk melakukan penelitian, maka harus diarahkan pada objek atau subjek hukum. Ya, diarahkan ke situ karena bagaimanapun juga bahwa penelitian hukum menjadi sangat luas ya. Bisa di bidang international law, bisa di bidang hukum perdata internasional, bisa berkaitan dengan hukum waris, ada hukum perdata, ada hukum dagang, macam-macam ya, ada hukum tata negara, ada teori hukum, ya tuh kan, banyak sekali, sehingga menjadi sangat luas, sangat luas, dan Anda punya kesempatan yang luas untuk melakukan riset tentang itu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai metodologi penelitian hukum. Tetapi seringkali para sosiolog mengatakan bahwa ketika mengartikan hukum itu dianggap atau sama dengan perilaku yang teratur atau perilaku yang acak yang selalu dilakukan oleh mereka itu. Nah, itu tergambar misalnya di dalam hukum adat. Ya, tentang sistem warisan ya, kalau di Bali itu lebih pada sistem warisan patrilineal misalnya.
Kalau di Minangkabau lebih ke matrilineal, artinya yang memperoleh hak waris adalah lelaki tertua ya kalau di Bali. Kalau di Minangkabau adalah ibu dari garis keturunan ibu. Tapi kalau di Jawa itu lebih parental, gitu ya, sistem parental. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu seringkali dijadikan sebagai pedoman, sebagai rujukan, sebagai acuan, ya, sehingga ini merupakan perilaku yang teratur, perilaku yang ajak, yang selalu diikuti, yang selalu ditaati, dan selalu dihormati oleh kelompok masyarakat hukum adat. Inilah yang dikatakan oleh para sosiolog sebagai perilaku yang teratur, yang mengikat mereka. Nah, oleh karena itu, di dalam penelitian hukum, dalam metodologi penelitian hukum, maka objek yang dijadikan fokus dalam riset itu seyogyanya dikaitkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada objek hukum. Karena banyak sekali ya, banyak sekali. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan ada pertanyaan. Halo. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, tadi saya mengatakan bahwa setiap penelitian hukum itu mungkin diarahkan pada makna yang dikandung oleh hukum itu sendiri. Ya, maka hukum itu seringkali diartikan atau dimaknakan sebagai sains atau ilmu pengetahuan. Tetapi juga bisa diterjemahkan atau dimaknakan sebagai disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Bisa jadi yang sering kali kita terjemahkan atau sering kali kita tafsirkan atau sering kali kita interpretasikan adalah hukum sebagai sebuah kaidah, hukum sebagai sebuah norma, ya, baik itu norma tertulis sebagai sebuah produk politik yang diciptakan oleh lembaga yang punya kewenangan untuk itu, atau norma yang tidak tertulis. Artinya norma yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kalau begitu, maka kita bisa menerjemahkan hukum sebagai kaidah atau hukum sebagai norma adalah sebuah keniscayaan. Ya. Artinya kita seringkali menerjemahkan hukum itu ya sebagai kaidah itu, sebagai norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, seringkali juga hukum itu dimaknakan sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Ya, hukum positif adalah hukum yang berlaku ya sekarang berlaku di sebuah negara. Jadi itu bagian dari makna yang dikandung oleh hukum itu sendiri. Nah, ketika hukum dimaknakan dari berbagai sisi, maka ini menjadi banyak sekali. Ya, menjadi keputusan pejabat. Ya, jadi misalnya saja sekarang itu kondisinya sedang pandemi itu ya. Direktur WHO pernah mengatakan bahwa pandemi ini bisa jadi suatu saat menjadi endemi. Gitu ya.
Jadi kalau di Papua Barat itu ada namanya endemi malaria itu ya. Jadi saya terakhir ke sana itu ke wilayah Pulau Arar namanya, meresmikan memberikan bantuan ya dari perguruan tinggi Muhammadiyah kepada masyarakat sebuah kapal ya, jadi Universitas Muhammadiyah Solo, kemudian Jogja, kemudian Purwokerto memberikan 3 kapal ya kepada mereka untuk transportasi. Nah, di sana ketika saya masuk mau keluar itu ditanya, kebetulan di situ ada departemen personal sekitar 10 personal departemen kesehatan. Dia mengatakan sama saya, "Pak, di sini ada apa, urusan apa?" Saya bilang gitu. Saya waktu itu ditanya seperti itu ya, saya memberikan perwakilan dari UMS Muhammadiyah Surakarta memberikan kapal kepada anggota masyarakat. Bapak tidak tahu kalau di sini suasananya endemi saat itu sebelum COVID. Secara umum saya tahu. Tapi kemudian dia mengatakan, tolong Pak, sepulang dari pulau ini Anda harus periksa dulu di puskesmas ya, jangan-jangan kena malaria gitu kan. Wah ini, tapi saya kemudian tidak tes, masuk hotel, paginya pulang. Gitu kan. Jadi tidak kena endemi malaria dan itu sangat berbahaya juga. Nah, maka itu keputusan pejabat itu masuk kategori hukum. Jadi pejabat bisa saja melarang anggota masyarakat untuk masuk ke wilayah tertentu karena wilayah tertentu itu merupakan bagian dari endemi itu. Nah, kalau pandemi kita kalau keluar rumah harus pakai masker. Di awal-awal dulu ya, bulan Maret 2020, wilayah Jawa Tengah, desa-desa itu ditutup untuk orang asing. Ya, dikasih portal jalan gitu kan, tidak boleh masuk. Kalaupun nanti masuk, keluarga harus di karantina 14 hari itu kan. Nah, ini keputusan pejabat itu bagian dari hukum untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Nah, pengertian itu kemudian menjadi banyak sekali, diartikan hukum itu juga sebagai petugas. Ada hakim, jadi Anda bisa melakukan penelitian tentang bagaimana keputusan hakim ketika memeriksa kasus korupsi. Bagaimana keputusan hakim ketika memeriksa soal pelanggaran hak asasi manusia. Dan seterusnya. Tapi juga jaksa. Bagaimana jaksa ketika menuntut tersangka, menuntut terdakwa. Bagaimana polisi ketika melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus tertentu. Ya. Kemudian bagaimana pengacara, seorang lawyer, ketika membela kliennya di depan pengadilan. Ini bagian dari makna hukum yang bisa dikaitkan dengan itu. Itulah. Tetapi juga makna hukum bisa dikategorikan sebagai proses di dalam pemerintahan. Ya. Nah, ada juga pengertian lain dari hukum yang perlu dimaknakan sebagai perilaku yang teratur, ini para sosiolog teratur, dan sebuah jalinan nilai. Dan inilah sebenarnya makna hukum menjadi banyak sekali sehingga objek riset Anda menjadi sangat luas. Ya, sangat memiliki objek yang luas itu. Nah, sehingga ini kesempatan bagi Anda untuk melakukan riset yang begitu luas. Tetapi Anda harus tidak pilih semuanya, harus pilih beberapa satu hal. Apakah sebagai sistem ajaran, apakah sebagai AIDA atau keputusan pejabat, petugas dan seterusnya itu. Ya, itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Di awal perkuliahan saya pernah menjelaskan kepada Anda dalam bentuk skema ya, di dalam penelitian itu. Nah, skemanya itu adalah ada penelitian normatif dan ada penelitian sosiologis. Nah, kita bahas dulu yang pertama, penelitian normatif.
Nah, penelitian ini sebenarnya lebih menekankan pada cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Ya, merupakan data sekunder. Nah, data sekunder ini kita bagi menjadi pertama, data sekunder yang bersifat pribadi. Ya, bersifat personal, dan itu ada. Apa bentuknya? Dokumen-dokumen pribadi seseorang. Dokumen pribadi ketika seseorang memutuskan perkara. Tetapi juga data-data itu ada di lembaga-lembaga di mana mereka itu bekerja. Dan ada juga data sekunder yang bersifat publik. Ya. Apa bentuknya? Adalah arsip, data arsip. Data resmi pada instansi pemerintah misalnya, yang itu bisa dipublikasi. Ya, seperti misalnya putusan-putusan pengadilan, ya, yang ada di kantor-kantor, baik itu tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Data sekunder di bidang hukum, ya, yang punya kekuatan itu sebenarnya ada data atau bahan hukum primer dan juga ada bahan hukum sekunder. Jadi bahan hukum primer itu misalnya norma dasar Pancasila, sila pertama, kedua, dan seterusnya. Tapi ada peraturan dasar, batang tubuh. Ada peraturan perundang-undangan, ada bahan-bahan yang tidak dikodifikasikan, termasuk jurisprudensi dan traktat. Ini adalah bahan hukum primer yang mengikat. Tetapi juga ada bahan hukum yang bersifat primer. Ada rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil penelitian. Jadi inilah sebenarnya data-data data sekunder yang tapi juga ada yang ketiga, ini data hukum tersier. Artinya ini tambahan, ya. Jadi informasi tambahan tentang hukum primer dan hukum sekunder. Ya, dari misalnya kita bisa lacak di bibliografi, ya. Lacak, ya, untuk mencari bahan-bahan itu. Jadi inilah sebenarnya data-data sekunder, ya, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder dan tersier. Oke, silakan, ada pertanyaan berkaitan dengan soal